Gunung tegak menjulang, kokoh seolah menopang langit. Bagi manusia, ia adalah simbol keagungan. Namun, benarkah gunung juga berfungsi sebagai penyangga bumi? Dalam Al-Quran, gunung disebut sebagai pasak bumi, dan sains modern kini menemukan fakta yang menakjubkan. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menggambarkan fungsi gunung dengan sangat unik. Dalam surat An-Naba ayat 6 hingga 7, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Ayat lain, surah An-Anbiya ayat 31 menyebut, "Dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar bumi tidak guncang bersama mereka." Bagi orang Arab di masa itu, pernyataan ini terdengar metaforis. Namun kini sains mengungkap fakta mengejutkan. Gunung-gunung benar berfungsi sebagai pasak, seperti pasak yang menancap ke dalam bumi. Penelitian geologi modern menemukan bahwa gunung tidak hanya berdiri di permukaan, tapi akarnya menancap jauh ke bawah kerak bumi. Ahli geologi menyebut fenomena ini sebagai isostasi, keseimbangan antara kerak bumi dan lapisan di bawahnya. Akar gunung seperti pasak menjaga stabilitas kerak bumi, mencegahnya bergerak liar. Dalam bahasa sederhana, gunung berfungsi seperti pasak yang ditancapkan ke bumi, persis yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tanpa gunung-gunung besar ini, bumi pun akan jauh lebih rentan terhadap gempa yang merusak. Contohnya, Himalaya memiliki akar batuan yang menembus hingga 70 km ke dalam bumi. Tapi, fungsi gunung tidak hanya berhenti pada pasak. Gunung juga berperan penting dalam menahan gerakan lempeng tektonik. Pegunungan yang terbentuk di perbatasan lempeng membantu mendistribusikan tekanan bumi. Gunung juga mengatur iklim dan cuaca karena mempengaruhi pola hujan dan menyediakan sumber air melalui salju yang mencair. Gunung mencegah erosi ekstrim. Lereng gunung dan vegetasinya menahan tanah agar tidak longsor. Inilah kenapa banyak ahli geologi yang menyebut pegunungan sebagai kerak bumi. Penjelasan Al-Quran tentang gunung bukan hanya kiasan, tapi fakta ilmiah yang baru dipahami manusia modern. Adalah Frank Press, ahli geologi dan mantan penasihat ilmiah Presiden Amerika Serikat. Ia menulis dalam bukunya Earth bahwa gunung memiliki akar panjang yang menstabilkan kerak bumi. Sebuah deskripsi yang hampir identik dengan kata autad dalam Al-Quran. Ini adalah bukti ilmu pengetahuan modern semakin menguatkan kebenaran wahyu yang telah diturunkan lebih dari 25 tahun lalu. Fakta ini membuat banyak ilmuwan tertarik mengkaji hubungan antara kitab suci dan sains modern. Gunung yang seringkali kita pandang hanya sebagai pemandangan indah ternyata adalah penopang keseimbangan bumi.
Di dunia ini ada dua jenis gunung besar, yaitu gunung berapi aktif dan gunung mati atau gunung non-aktif. Lalu apa itu gunung mati? Yaitu gunung yang tak lagi memiliki aktivitas vulkanik. Kenapa disebut mati? Karena jalur magma di bawahnya sudah tertutup atau sumber magma di dalam bumi sudah habis. Kemudian Gunung Api Purba Ngelanggeran, Yogyakarta, Indonesia. Dulunya gunung berapi aktif jutaan lalu. Lalu ada Altursted, Skotlandia. Penyebab gunungnya menjadi mati karena lempengan bumi bergeser menjauh dari hotspot magma. Aktivitas vulkanik berhenti total setelah jutaan tahun. Dan lebih dari 1000 tahun lalu, Al-Quran telah menyebutnya dan kini sains telah membenarkannya. Mungkin ini adalah tanda kebesaran Sang Pencipta yang menghadirkan gunung tak hanya sebagai ciptaan mega tapi juga pelindung kehidupan di bumi.